Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas berbagai nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Allah jauhkan kita dari wabah penyakit, dan kita masih bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran, syariat-syariat Islam walaupun dengan metode yang berbeda dari biasanya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya secara online, secara daring. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang banyak sekali jasanya untuk kita, yang mana beliau mengajarkan kita dari hal-hal yang terkecil tentang ajaran agama Islam sampai hal-hal yang besar. Kita ucapkan salawat dan salam terus-terusan kepada baginda kita Muhammad SAW, karena dengan bersalawat kepadanya kita akan diberikan berbanyak fadilah atau keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya sholatan," barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat atas dirinya 10 kali. Artinya, solawat Allah kepada kita adalah pengampunan dosa. Allah melindungi kita dan banyak lagi keutamaan lainnya. Maka sering-sering kita ucapkan solawat kepada Rasulullah SAW, apalagi ketika kita mendengarkan namanya disebutkan. Saudara-saudaraku, insya Allah pada tema pembahasan kita kali ini, mubahatsah kita kali ini, kita akan berbicara tentang salat. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Fa in hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang telah menghancurkan atau mengabaikan salat, maka seakan-akan dia menghancurkan atau mengabaikan ajaran agama tersebut. Karena pokok dari ajaran agama Islam itu adalah salat. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "As-salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada orang-orang Islam dan sudah ditetapkan waktunya, yaitu 5 kali dalam satu hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat 5 kali dalam satu hari. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuh." Jadi hal yang pertama kali akan Allah hisab dari seorang hamba adalah salatnya. Jadi ketika kita nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan kita adalah amalan salat kita. Apabila amalan salat kita baik, maka hisab kita akan berjalan dengan baik. Namun apabila salat kita buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya kepada malaikat, "Hal lahu min tatawu?" Apakah dia sering salat sunnah? Kalau dia sering salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menambal sedikit-sedikit kekurangannya ketika salat. Jadi terkadang kita kalau misalkan sedang salat, mungkin ada kurang khusyuk, atau lupa rakaat, atau salat subuh misalkan kesiangan dan seterusnya, maka kekurangan-kekurangan tersebut kata Rasulullah SAW dalam hadis, nanti Allah akan menambahkannya dari ibadah-ibadah salat-salat sunnah yang sering kita lakukan. Jadi salat itu menjadi bagian yang terpenting bagi seorang muslim, karena itu menjadi ciri keislaman seseorang adalah dari salatnya. Nah, mengapa demikian? Mengapa salat menjadi hal yang sangat penting dalam ajaran agama kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia
kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di dunia ini Allah menciptakan kita, tugas utama kita adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu bentuknya apa saja? Sebetulnya bentuknya banyak. Nanti akan kita bahas satu demi satu. Bentuknya sangat banyak sekali, tapi yang menjadi tiangnya, yang menjadi tiang dari ibadah kita semua adalah sholatnya. Bahkan sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari berbuat kekejian dan berbuat kemungkaran. Karena apabila kita sadari, kita satu hari itu sholat 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita 5 kali sholat dalam satu hari. Misalkan kita sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, sejatinya kita sedang menunggu sholat zuhur. Jadi waktu antara subuh sampai ke zuhur adalah waktu kita menunggu sholat. Sholat itu adalah ibadah, ibadah itu adalah kebaikan. Jadi seakan-akan kita ketika subuh ke zuhur itu kita sedang menunggu untuk melakukan kebaikan. Begitu juga dari zuhur ke asar. Setelah selesai sholat zuhur, kita menunggu sholat asar, artinya kita sedang menunggu atau bersiap untuk melakukan kebaikan lagi. Maka secara logikanya tidak mungkin orang yang sedang menunggu kebaikan, dia melakukan keburukan. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nah maka kalau kita sholat 5 kali dalam satu hari, dalam rentang waktu tersebut, maka kita akan menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan. Karena kita sejatinya sedang menunggu untuk melakukan kebaikan. Kalau dari isya ke subuh itu jaraknya cukup lumayan panjang karena akan disela oleh yang namanya istirahat atau tidur. Jadi seperti itu. Maka sholat itu menjadi bagian yang terpenting. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara, apabila kita melihat di dalam rukun Islam, itu pokoknya ajaran agama Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah ibadah haji. Tapi kenapa sholat menjadi bagian yang terpenting? Mari kita lihat. Syahadat itu diucapkan oleh seorang muslim cukup 1 kali selama hidupnya. Ini misalkan kita ada saudara kita yang sebelumnya non-muslim, dia akan masuk ke agama Islam, maka dia wajib mengucapkan syahadat sebagai ikrar bahwa dia akan menjadi seorang muslim. Jadi dia harus bersyahadat. Kemudian yang selanjutnya zakat, sholat kita di bagian terakhir. Kemudian zakat. Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Artinya tidak semua orang wajib melaksanakan zakat. Yang keempat, puasa. Sama demikian. Puasa juga hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Kalau misalkan orang-orang yang sudah sepuh kemudian sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka gugur kewajiban puasa bagi dirinya. Kemudian ibadah haji. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji itu dilakukan untuk orang-orang yang mampu. Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji atau melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Artinya dari rukun Islam yang 5 ini, yang dilakukan secara terus-menerus dan bisa dilakukan oleh semua orang adalah ibadah sholat. Maka bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap mewajibkan kita untuk sholat. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak boleh duduk, boleh sambil tidur. Tidur tidak bisa bergerak, boleh menggunakan isyarat. Saking pentingnya sholat untuk seorang muslim. Itu. Jadi yang pertama, sholat adalah ibadah yang mampu dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Maka banyak sekali rukhsahnya. Kalau di dalam kendaraan kita bisa sholat dengan duduk.
Kalau misalkan kita sedang bepergian boleh diqashar atau dijamak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa sholat lebih utama dari rukun Islam yang lainnya? Karena ini penjelasan dari salah satu syekh di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Beliau berkata, rukun Islam yang 4 itu semuanya terkumpul di dalam sholat. Ini yang menarik. Jadi di dalam sholat itu ada keempat rukun Islam lainnya. Yang pertama, syahadat. Ketika kita tahiyat akhir, kita pasti dan wajib membaca syahadat. Ketika tahiyat akhir. Artinya ketika kita sholat, kita pasti mengucapkan syahadat. Yang ketiga adalah zakat. Karena yang kedua sholat. Yang ketiga adalah zakat. Kenapa di dalam sholat ada zakat? Ketika kita melaksanakan sholat, hitung saja misalkan kita sholat zuhur misalkan 7 menit. Ada orang-orang yang sedang berdagang, ada orang yang harus meeting dengan klien dan seterusnya, dia menyisihkan waktunya 7 menit untuk melaksanakan sholat, itu dia sama saja sudah berzakat. Kenapa demikian? Karena dalam kurun waktu 7 menit tersebut, bisa saja ada pelanggan yang datang untuk membeli dagangan. Tapi si pedagang sedang sholat. Akhirnya si pembeli tadi tidak jadi membeli. Nah, jadi sama saja ketika itu dia sedang berzakat atau menzakatkan waktunya karena waktu tersebut bisa menghasilkan harta. Jadi diibaratkan seperti itu. Jadi ketika kita sholat juga kita sedang melakukan zakat. Kemudian yang selanjutnya yang keempat rukun Islam adalah puasa. Nah, ketika kita puasa, kita dilarang untuk makan dan minum, kemudian untuk berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Itu dilarang. Tetapi di dalam sholat, kita puasa seluruhnya. Puasa makan, puasa minum, apalagi berhubungan. Kemudian juga kita berpuasa tidak berbicara, kita berpuasa gerakan. Bahkan gerakan pun kita berpuasa ketika kita melaksanakan sholat. Artinya kita telah menahan diri kita. Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Sama demikian, ketika haji juga itu adalah ibadah ketika wukuf di Arafah, yang mana itu adalah puncak ibadah haji, kita bermuhasabah, kita berdoa dan seterusnya, maka di dalam sholat pun demikian. Karena secara bahasa, sholat artinya doa atau artinya berdoa. Jadi sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Ketika kita ibadah haji, yang mana puncaknya adalah wukuf di Arafah, dan ketika di Arafah itu kita berdoa, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika sholat pun demikian. Kita berdoa, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyembah kepada Allah, kita merendahkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama dengan ibadah haji. Jadi ibadah haji juga substansinya ada di dalam sholat. Maka seluruh rukun Islam itu kandungannya atau substansinya ada di dalam sholat. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita perbaiki sholat kita. Jadi agar kita lebih menghayati sholat kita atau kita bisa lebih khusyuk. Cara yang paling sederhana adalah dengan memahami bacaan-bacaan apa yang kita sedang baca di dalam sholat. Misalkan ketika kita sedang sujud, apa yang kita baca? Kita harus memahami maknanya agar kita lebih menghayati apa yang kita baca. Sehingga kita ketika sholat kita akan menjadi lebih khusyuk, sholat kita juga akan lebih berkualitas dan bisa menghidupkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita. Karena mungkin saja sholat-sholat kita yang fardu banyak yang bolong, banyak yang kita lakukan dalam keadaan tidak khusyuk, banyak sholat-sholat kita yang terlambat kita lakukan, dan banyak lainnya. Maka kita tambal dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah apalagi di bulan Ramadan. Jadi kalau di dalam Islam ada beberapa amalan yang apabila kita kerjakan di waktu-waktu tertentu, itu ibadahnya bisa, pahalanya bisa berkali-kali lipat. Salah satunya adalah di
bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, maka kita perbanyak ibadah kita, sholat sunnah dengan sholat tarawih, qiyamul lail, sholat duha, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan untuk melaksanakan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar, kita bisa terus mempelajari apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk ke dalam muqimus shalah, orang yang mendirikan salat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Saudara Syamsul yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan dengan ibadah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadan sebelumnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.